Halo Mams, ketemu lagi bersama saya Dr. Joko Kurniawan, spesialis anak. Ayo, siapa yang di sini anaknya pemantauan bulanannya masih dilakukan penimbangan saja, hanya berat badan yang dipantau, tidak ada pemantauan yang lain seperti tinggi badan atau lingkar kepala. Ayo, jangan sampai ya, karena bagaimanapun yang dipantau pada anak tidak hanya berat badannya saja. Ayo kita simak info berikut ini. Nah, kita tahu bahwa pemantauan pada anak itu adalah pemantauan tumbuh kembang. Kalau kita bicara mengenai tumbuh, berarti ada 3 hal minimal yang dipantau, yaitu berat badan, tinggi badan atau panjang badan, sama lingkar kepala. Sementara kalau perkembangan, ada 4 aspek yang dinilai, yaitu perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pemantauan pertumbuhan, di mana seringkali anak kita tidak terdeteksi stunting sejak awal. Kenapa? Karena salah satu permasalahannya adalah pengukuran tinggi badan mungkin tidak dilakukan secara rutin. Nah, stunting ini adalah masalah yang serius saat ini. Kenapa? Karena juga sudah masuk program pemerintah dan prevalensinya di Indonesia cukup tinggi. Nah, stunting ini adalah tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya atau di bawah -2 standar deviasi grafik WHO. Stunting ini berbeda dengan stunted atau pendek yang kita katakan mungkin faktor keturunan atau faktor hormonal. Stunting ini jelas penyebab pendeknya adalah karena faktor nutrisi. Jadi kalau anak kita dipantau berat badannya sulit naik, kemudian dilihat grafik tinggi badannya juga ternyata di bawah grafik yang seharusnya, maka anak kita selain mengalami masalah kenaikan berat badan, dia juga mengalami stunting. Berbeda dengan stunted, kalau stunted anak itu mungkin berada di bawah garis usia tinggi badannya, tetapi berat badannya normal mengikuti grafik usianya. Nah, stunting ini menjadi masalah yang serius. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi kualitas hidup anak tersebut jangka panjang, di mana akan mempengaruhi kepintaran anak, mempengaruhi tingkat produktivitas anak, sampai resiko kena penyakit-penyakit degeneratif di masa mendatang. Jadi bahaya juga ternyata ya, hanya karena masalah stunting. Jadi pastikan anak kita ini dipantau dengan baik berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepalanya. Begitu ada ketidaknaikan atau ketidaksesuaian berat badan, segera diatasi. Jangan sampai sudah terjadi stunting. Dan jika sampai sudah terdeteksi stunting, segera ditata laksana, cari solusi ke ahlinya agar anak kita bisa segera ditangani dengan baik. Harapannya tidak ada komplikasi jangka panjang. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya.